Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang teman berkata kepadaku, "Sudah banyak zikir yang kubaca, sudah kuhafal seluruh maknanya, dan Anda telah kualami keajaiban karomanya. Hanya satu yang masih terasa kurang bagiku. Mengapakah dalam berzikir aku masih belum dapat merasakan dekat dengan Allah? Seolah-olah Allah itu jauh daripada aku dan aku jauh daripadanya. Seperti ada batas atau hijab pemisah antara aku dan Allah." Konflik persoalan ini terus bermain di dalam pikiranku, sehingga terbawa-bawa ke klimak batin yang amat membingungkan tanpa penjelasan. Hingga akhirnya aku merasa jemu untuk meneruskan zikir. Apakah ada yang salah pada zikirku? Padahal zikir-zikirku itu kuperolehi secara talqin dan ijazah langsung dari seorang mursyid. Pertanyaan daripadanya itu tidak kujawab secara spontan. Agak lama aku terdiam dalam tafakur. Setelah aku yakin mungkin dapat membantu pertanyaannya itu, dengan tenang aku coba berkata, "Pertama, masalah yang utama sekali ialah dalam zikir itu kau tidak mengenalnya sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal. Kau sadar mengenalnya dalam ilmu-ilmu kalam yang kau pelajari, tetapi tidak dengan rahasia miskat kalbumu yang terdalam. Apabila kau tidak mengenalnya dengan kalbu, maka asas niatmu untuk berzikir itu tidak kau bangunkan dari sudut yang benar dan sempurna. Oleh karena itu, kau harus perbaiki niatmu dahulu. Kemudian kau bina niatmu itu semata-mata hanya untuk Allah. Setiap ibadah itu seharusnya dibangunkan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena mendambakan ganjarannya. Sewajarnya seorang yang berzikir harus berada di dalam makom ikhlas. Kedua, apabila kau tidak mengenalnya melalui miskat kalbumu, maka zikirmu itu bertindak atas kemauan nafsumu sendiri. Saudaraku, kekilafanmu karena bergantung dengan amalmu dan tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Lantaran itu, kau menganggap zikirmu adalah daripada usaha dirimu sendiri dan bukan daripada karunia-Nya. Ketiga, kau beranggapan ketika kau berzikir bahwa kaulah yang mengingati Allah dan Allah itulah yang diingati. Lantaran demikian, sebenarnya kau tidak berserahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Tiada sifat tawakal dan ridhomu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana mungkin kau dapat dekat dengan Allah selagi kau belum berserah diri kepadanya? Keempat, sesungguhnya tiada yang mengingati Allah melainkan Allah. Tiada yang memuji Allah melainkan Allah. Dirimu hanyalah bekas penzahiran Allah. Kau sebenarnya tiada, kosong semata-mata. Kau bukanlah kau sebenarnya. Ketika kau berzikir, sebenarnya bukan kau yang berzikir, tetapi Allah yang berzikir memuji zatnya sendiri. Kau sekedar menjadi alat pilihannya.
Suara zikir yang melantun keluar dari lisanmu adalah sebenarnya suara Allah. Kau sekedar berzikir di lidah dan kalbumu, sedangkan pezikir yang hakiki adalah takluk kepada sifat kalamnya Allah. Gema zikir yang menerawang dalam batinmu adalah sebenarnya kalam Allah. Sayangnya kau tidak menyadarinya karena tidak mengenalnya bahwa dialah hakikat sebalik sesuatu. Kelima, janganlah kau berzikir dengan tujuan zikir karena zikir, karena ini akan membuatmu terperangkap dan terpesona di makom yang akan memperlihatkan berbagai keajaiban karomah, tetapi ini jugalah yang menghambat perjalananmu dalam berhubungan ma'rifat dengan Allah. Acuhkanlah tentang keajaiban-keajaiban zikir yang terutamanya boleh mendatangkan pujian dan gelaran orang kepadamu sebagai wali, berzikir daripada Allah dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, untuk Allah, dan demi Allah. Tutuplah rapat-rapat pintu bibirmu agar zikir itu tidak kedengaran oleh siapapun. Bahkan malaikat yang bertugas mencatatkan amalmu pun tidak tahu di manakah munculnya zikir itu. Biarkan Allah saja yang tahu. Zikir itu berada di dalam sirmu, lubuk rahasia dalam batinmu, yakni di kamar yang Jibril sendiri pun dilarang memasukinya, agar kau terlepas dari rasa ujub dan riak serta tidak dipuji orang. Keenam, jika kau telah menjalankan zikir atas rasa ikhlas semata-mata kepada Allah dan Allah ridho kepadamu, ketahuilah bahwa ikhlas itulah tauhid sebenarnya. Allah sendiri yang akan membimbingmu dan mengajarkanmu zikir yang khusus, yang hanya kau saja yang mengetahui tentang rahasia zikir itu, di mana zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam sebagai sarana untuk kau bertemu, mengenal, dan bersama dengannya. Ketujuh dan terakhir, ingatlah apa yang kukatakan ini. Tinggalkanlah semua dunia dan akhirat, dan bersamalah hanya dengan Allah dalam setiap tujuan. Kau harus mematikan seluruh wujud dirimu. Selagi ada wujud dirimu, maka zikir hak ini mustahil dapat kau lakukan dengan sebaiknya. Zikir hak itu ialah ingat kepada Allah, dengan Allah, bersama Allah, di dalam kalbumu yang terdalam, serta dalam suasana yang paling diam dan hening tanpa perlu mengeluarkan sebarang ucapan. Hanya merasakan kehadiran Allah itu ada bersama-samamu dimanapun kau berada. Kau akan dapat merasakan bersatu dengannya, seperti terbakarnya besi ke dalam api. Besi itu menjadi api. Api itulah besi yang membakar. Tidak kau lihat sesuatu sebelumnya, melainkan Allah. Tidak kau lihat sesudahnya, melainkan Allah. Tidak kau lihat sesuatu di dalamnya, melainkan Allah. Yang akhirnya tiada lagi yang wujud melainkan Allah. Di dalam makom insan al-kamil, sampai cukup waktunya, besi telah keluar dari api sebagai besi yang indah dan sempurna, tidak lagi sebagai besi yang rusak
dan berkarat, serta berkebaikan buat kehidupan dunia dan akhirat. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.